Darah Yesus darah penebusan. Darah Yesus darah pelepasan. Darah Yesus adalah darah pengampunan. Saya yang percaya, katakan amin. Amin. Haleluya. Kita lihat di dalam Roma 3 ayat ke-23. Firman Tuhan katakan. Roma 3 ayat ke-23. Saya minta untuk berdiri semuanya menghormati firman Tuhan. Roma 3 ayat ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Haleluya. Selamat kembali, puji Tuhan. Di dalam Roma 3 ayat ke-23 firman Tuhan katakan karena semua orang telah berbuat dosa, ya, dan dikatakan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau kita lihat darah Yesus adalah dikatakan tadi darah penebusan. Darah Yesus adalah darah pelepasan, ya. Darah Yesus adalah darah pengampunan. Dan kita dilepaskan dari yang namanya ikatan dosa. Kita dilepaskan dari namanya ikatan-ikatan hawa nafsu dunia. Di sini kita bisa melihat bahwa begitu dahsyatnya, begitu luar biasanya yang namanya darah Yesus itu. Bukan sembarang darah, tapi darah yang sangat-sangat yaitu berkuasa di dalam kehidupan kita. Haleluya. Sehingga dikatakan sering kita mendengar atau sering kita membaca berita di media massa, ya. Sehingga mereka atau seorang yang bersalah dan harus masuk penjara, biasanya kita dengar yaitu dapat bebas dengan syarat membayar denda, ya. Bebas dengan syarat membayar denda, atau ada uang tebusan untuk dikatakan membebaskan seseorang dari jerat hukum. Kalau dikatakan dalam hal ini adalah manusia melakukan yaitu yang namanya kesalahan yang besar di hadapan Allah. Saya mau katakan bahwa manusia melakukan kesalahan yang sangat-sangat besar di hadapan Allah. Sehingga firman Tuhan katakan di dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Haleluya. Sehingga disinilah alasan sehingga manusia melakukan kesalahan yang besar di hadapan Allah, sehingga manusia kehilangan kemuliaan Allah. Haleluya. Sehingga dikatakan akibat dari dosa ini, manusia di hadapan bumi, di muka bumi ini mendapat dikatakan hukuman daripada Tuhan. Sehingga dengan hukuman daripada Tuhan itu manusia menyebabkan mengalami yang namanya hidup manusia tercerai-berai dari Tuhan. Hidup manusia jauh dari yang namanya damai sejahtera. Karena jauh dari yang namanya pemberi damai sejahtera itu. Sehingga dikatakan lagi akibat dosa manusia di muka bumi ini yaitu dikatakan hidup manusia jauh dari kekudusan. Dan yang selanjutnya apa? Hidup manusia kehilangan kemuliaan Allah. Seperti yang tadi di awal saya katakan tadi. Dan di dalam hal ini kita bisa melihat perbuatan baik seseorang dikatakan tidak dapat menebus dosa manusia. Ya, perbuatan baik seseorang tidak dapat menebus dosa manusia. Dan lain hal lagi dikatakan amal yang banyak itu pun tidak dapat dikatakan menebus dosa manusia. Bahkan saya pernah melihat di salah satu televisi di Filipina, ya, mereka menyiksa diri supaya Tuhan mengampuni dosanya. Tapi firman Tuhan katakan dengan menyiksa badan pun tidak dapat menebus dosa manusia. Tidak berhenti sampai di situ. Berpuasa dikatakan. Berpuasa saja tidak dapat menebus dosa manusia. Ya. Tetapi dosa manusia hanya dapat ditebus, saya katakan hanya satu, oleh darah Yesus. Haleluya. Gak dengan yang lain. Dosa manusia dapat ditebus hanya dengan darah Yesus. Karena Dia yang sudah menyatakan di atas kayu salib bagi kita. Di dalam Efesus 1 ayat ke-7 sampai ke-8 dikatakan di situ. Efesus 1 ayat ke-7 sampai ke-8 dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Tambah jelas lagi firman ini,
yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Jadi begitu kasihnya Tuhan di dalam kehidupan kita sehingga dikatakan sebab Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Yang harusnya kita itu tidak mendapatkan kasih karunia, yang seharusnya kita tidak mendapatkan anugerah keselamatan yang kekal, dikatakan oleh kasih karunia, dikatakan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Haleluya. Ini hal yang sangat luar biasa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan orang yang percaya, yaitu saudara dan saya. Jadi saudara dan saya beruntung memiliki Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hidup, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang ajaib, dan kuasanya tidak pernah berubah. Haleluya. Dan di dalam hal ini tanpa pengampunan dosa, manusia tidak memiliki harapan. Saya mau katakan tanpa pengampunan dosa, manusia tidak memiliki pengharapan. Dan dikatakan lagi di Alkitab, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Sehingga Yesus melakukan semuanya itu di atas kayu salib, sehingga darah yang tercurah bagi kita sebagai pengampunan dosa umat manusia. Kita baca di dalamnya yaitu Ibrani 9 ayat ke-22b. Ibrani 9 ayat ke-22b. Ibrani 9 ayat ke-22b. Dikatakan di situ, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi sangat-sangat jelas sekali yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tanpa pencurahan darah, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tidak ada penebusan dosa. Hanya di dalam Yesus saja ada pengampunan. Ada di dalam Yesus saja ada pengampunan dosa. Karena Dia sudah melakukan lewat kasih-Nya, lewat kepeduliannya untuk saudara dan saya sampai saat ini. Haleluya. Sangat jelas sekali. Kalau zaman dahulu dikatakan bangsa Israel itu berbuat dosa, maka apa? Musa harus mengambil darah lembu jantan yang tambun dan menyiramkannya pada bangsa itu sebagai bentuk pengampunan dosa, agar supaya bangsa ini dikuduskan kembali. Ya, itu zaman dahulu. Jika Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk apa? Untuk mengorbankan lembu jantan yang tambun, yang tidak bercacat celah, sehingga darahnya saat itu dicurahkan kepada bangsa ini sehingga bangsa itu tahir kembali. Kita baca di dalamnya itu Keluaran 24 ayat 6 sampai ke 8. Keluaran 24 ayat ke-6 sampai ke 8. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu, sebagian lagi dari darah itu disiramkannya, dikatakan disiramkannya, nggak dipercik, disiramkannya ya pada mezbah itu. 7. Diambilnya lah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Ayat 8. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Haleluya. Hal ini berbicara saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan, sehingga bagaimana supaya bangsa Israel ini selalu mendapatkan perkenanan daripada Tuhan. Banyak pelanggaran yang mereka lakukan saat itu, sehingga firman Tuhan datang kepada Musa untuk supaya bangsa ini ditahirkan lewat pencurahan darah. Sekarang dalam perjanjian baru kita lihat di dalam 1 Petrus 1, itu di perjanjian lama dalam Keluaran 24 ayat 6 sampai 8. Sekarang era perjanjian baru di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Saat perjanjian baru ini, Yesus sendiri yang menjadi yaitu domba sembelihan, mempersembahkan nyawanya bagi kita. Ayat yang ke-18 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Kata-kata hidup yang sia-sia ini adalah hidup yang lama, karakter yang lama,
Sehingga manusia lama inilah yang dikatakan akan ditebus dengan darah yang kudus. Sehingga dikatakan sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, tetapi dikatakan bukan pula dengan perak atau emas. Selanjutnya dikatakan di situ 19, melainkan dengan darah yang mahal. Darah Yesus itu darah yang sangat teramat mahal. Kenapa dikatakan demikian? Karena menebus dosa umat manusia, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi kalau kita mengetahui bahwa saudara dan saya sudah ditebus dengan kuasa darah Yesus, jangan kita permainkan, yaitu kehidupan kekal yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Anugerah keselamatan itu hanya di dalam Yesus. Anugerah keselamatan hanya di dalam Yesus. Dan saya katakan, dan firman Tuhan katakan bahwa hanya satu pintu dalam kita bisa masuk dalam kerajaan Allah, hanya melalui Yesus Kristus. Tidak ada yang lain, nothing else. Tidak ada, hanya di dalam Yesus. Dan ini jaminan hidup kita. Haleluya. Dikatakan bahwa waktu itu setiap hari ada binatang yang selalu dikorbankan. Di dalam perjanjian lama, waktu itu setiap hari ada saja binatang yang dikorbankan untuk penghapusan dosa. Tetapi zaman perjanjian baru ini Tuhan Yesus sendiri. Perjanjian baru ini Yesus sendiri yang menjadi korban penebusan dosa bagi banyak orang. Kita baca kembali dalam Markus 10 ayat ke-45. Markus 10 ayat ke-45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Haleluya. Jadi jelas sekali, ya, jelas sekali Tuhan datang dalam dunia ini sifatnya dia tidak untuk dilayani, tapi dia untuk melayani setiap orang yang berdosa, yang mau dipulihkan hidupnya, karena dia sendiri, nyawanya sendiri yang diberikan untuk keputusan dosa kita. Sehingga penebusan itulah yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Dikatakan yaitu melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi saudara dan saya orang yang beruntung di dalam Tuhan, karena mendapatkan kesempatan yang indah, ya, pengharapan yang baru. Manusia yang lama, sifat yang lama, karakter yang lama itu dibuang karena sudah ditebus, ya, dengan darah yang mahal, karena firman Tuhan katakan tadi, sehingga kita dikatakan menjadi ciptaan baru. Kalau dikatakan menjadi ciptaan baru, berarti yang ada adalah karakter Kristus yang ada dalam kehidupan kita, yang kita hidupi dengan firman-Nya, dengan kuasanya, sehingga hidup kita memancarkan sinar terang kasih Tuhan untuk orang lain. Sehingga orang lain yang belum percaya Yesus melihat diri kita, di dalam diri kita ada karakter Kristus di dalamnya. Sehingga kita gak sama dengan dunia ini. Haleluya. Kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Mungkin sebagian orang berpikir, dosaku sudah terlalu banyak, dosaku sudah tidak terampuni lagi. Mungkin mereka masa lalunya membunuh orang, ya, mungkin mereka masa lalunya memperkosa orang dan sebagainya, berbagai macam kejahatan. Tapi kita lihat, Tuhan katakan sejauh timur dari barat. Tuhan kan ingat-ingat lagi dosa kita saat kita minta ampun kepada Tuhan, ya. Dan Tuhan lupakan semua masa lalu kita, digantikan dengan masa yang baru, masa yang datang, yang diurapi, yang diperbaharui. Haleluya. Kita lihat seringkali orang kalau bisa berbuat dosa yang banyak itu, dia katakan dosaku tidak bisa diampuni lagi, terlalu besar yang sudah saya buat, kesalahan-kesalahan di depan Tuhan. Tapi kita lihat pada sore hari ini, paradigma yang salah itu kita akan benarkan lewat firman Tuhan pada sore hari ini di dalam Yesaya 1 ayat ke-18. Yesaya 1 ayat ke-18.
Dikatakan di situ firman Tuhan, marilah baiklah kita berperkara, kata Tuhan. Sehingga firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kerbisi, seapapun merahnya dikatakan akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Haleluya. Itulah Tuhan kita yang luar biasa. Sumber pengampunan, sumber ketebusan. Sehingga apa yang kita buat dahulu secara manusia mungkin gak mungkin diampunilah dosaku karena terlalu banyak kesalnya aku buat. Firman Tuhan pada sore hari berkata, separah apapun dosa kita, sebesar apapun dosa kita, dikatakan merah seperti kerbisi, bahkan dikatakan merah seperti kain kesumba, menjadi putih seperti salju, menjadi putih seperti bulu domba, disucikan kembali, menjadi ciptaan yang baru. Inilah Tuhan kita yang memproses hidup kita menjadi sesuai dengan kehendak-Nya. Maka dari itu di setiap doa kita di akhir-akhirnya kita memohon doa kita, ya, menyembah Tuhan. Di ending doa kita pasti biarlah kehendak-Mu yang terjadi, ya, bukan kehendak-Ku tapi kehendak-Mu terjadi, karena setiap kehendak Tuhan sempurna adanya. Haleluya. Dan di dalam Yesaya 43 ayat 25 mengatakan bahwa Dia Allah yang sudah menebus dosa kita, dan Dia sudah mengatakan sendiri, dan Dia sudah berfirman sendiri bahwa kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Yesaya 43 ayat yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan katakan apa? Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ini berbicara tentang hal bangsa Israel. Bangsa Israel banyak sekali membuat kesalahan di hadapan Tuhan saat Dia keluar dari tanah Mesir itu. Banyak pemberontakan, banyak sekali yang namanya kejahatan yang mereka buat. Meskipun mereka pada notabene-nya mereka melihat yang namanya pertolongan Tuhan, mereka melihat perkuasa Tuhan setiap hari, setiap saat. Ditolong Tuhan dengan luar biasa. Tapi bangsa ini bangsa yang suka memberontak. Tapi kita lihat kenyataannya Dia Allah yang Maha Pengasih. Dia nggak lihat lagi kesalahan-kesalahan di masa lalu. Sehingga Tuhan katakan, akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu lagi. Haleluya. Ini hal yang luar biasa. Maka dari itu jangan tinggalkan Tuhan. Saya katakan, sekali kau percaya Yesus, tempat Yesus sampai mati, ya, sampai Dia datang. Dan di dalam Yesus ada jaminan kehidupan yang kekal. Hanya di dalam Dia. Di luar Tuhan tidak ada. Haleluya. Maka saat ini pula darah-Nya yang berkuasa akan membasuh dan menyucikan saudara saya. Tuhan Yesus, Dia adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Allah yang Maha Penyayang. Dikatakan Dia ingin setiap umatnya melakukan pemberesan atas dosa-dosanya. Setiap umatnya Tuhan inginkan kita semuanya mengadakan pemberesan setiap dosa-dosa kita. Dan yang Tuhan minta yaitu biarlah kita membuka hati dan mengaku dengan jujur terbuka di hadapan Tuhan. Kita minta pengampunan kepada Dia. Maka dikatakan saat ini pula lah darah-Nya yang berkuasa akan membasuh dan menyucikan saudara dan saya. Darah-Mu Yesus sucikan aku, darah-Mu Yesus bebaskanku. Supaya orang percaya kita diharuskan mengampuni sesama kita. Karena terlebih dahulu Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kita. Supaya dosa kita pun diampuni oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak lagi mengingat-ingat dosa saudara dan saya. Karena kita sudah dijadikan ciptaan yang baru. Manusia yang baru. Yang memiliki karakter yang baru. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 firman Tuhan katakan. 1 Petrus 1 ayat ke-18 sampai ke-19 firman Tuhan katakan di situ. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu,
bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Haleluya. Jadi kita mengetahui bahwa kita sudah diampuni dosa kita. Kita sudah ditebus dengan darah yang mahal, darah yang berkuasa. Ya, haleluya. Dan kalau kita renungkan ayat demi ayat, kalau kita renungkan ayat demi ayat pada sore hari ini, karya ilahi yang Tuhan lakukan untuk menebus dosa manusia itu sangat-sangat spektakuler. Gak ada yang lain yang bisa melakukan hal ini, hanya di dalam Yesus. Dia sanggup melakukannya bagi kita. Sehingga saya katakan spektakuler, luar biasa. Tuhan menunjukkan dan membuktikan betapa kasih-Nya dicurahkan di dalam kehidupan kita. Dan karya ketebusannya itu berlaku atas hidup kita. Haleluya, mari mas sore hari ini kita berjalan selalu di dalam perkenanan Tuhan. Karena kita sudah ditebus dengan darah yang mahal, darah yang kudus, yang sudah dikatakan dicurahkan bagi kita, supaya kita umat kepunyaannya selalu ada di dalam kasih karunia-Nya. Biarlah pada sore hari ini kita tetap cinta, kita tetap setia. Meskipun banyak rintangan, banyak tantangan yang menghadapi dalam hidup kita, kita tetap cinta Yesus, setia kepada Tuhan sampai Dia datang. Karena kita sudah ditebus dengan darah perjanjian, itu darah Yesus Kristus, Tuhan Yesus, yang kita imani, yang kita percayai. Sampai saat ini darahnya tetap berkuasa, menyucikan setiap kehidupan kita. Haleluya. Sehingga kita di umat-umat Tuhan dikatakan yang lebih dari pemenang. Haleluya. Firman Tuhan sesampaikan di sini. Biar firman Tuhan memberkati kita semuanya. Kita mengetahui bahwa Dia sudah memberikan kehidupan yang baru dalam kehidupan kita. Lewat penebusannya, lewat darahnya yang begitu luar biasa menebus kita. Melepaskan ikatan-ikatan dosa kita. Ya, dosa apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan dalam hidup ini, lewat darahnya kita dilepaskan. Dan pada saat sore hari ini saya mau katakan, siapapun saudara yang melihat tayangan pada sore hari ini, mungkin engkau di dalam setiap ikatan-ikatan dosamu, ikatan-ikatan dunia yang tidak bisa engkau hilangkan. Minta dari Yesus menyucikan. Minta kekuatan daripada Tuhan. Minta kemampuan daripada Tuhan. Haleluya. Karena Dia sudah terlebih dahulu mengampuni dosa saudara dan saya. Di atas kayu salib, Dia mengampuni dosa-dosa kita. Haleluya. Bila kita belajar menghargai, kita belajar menghargai karya ilahi yang luar biasa ini, yang sudah Tuhan lakukan bagi saudara dan saya. Hidup sesuai dengan maunya Tuhan, supaya hidup kita dipimpin oleh Dia, sehingga kita merasakan dan kita menikmati kebaikan-kebaikannya. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji syukur Bapa. Kita renungkan firman Tuhan pada sore hari ini. Kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah menyerahkan nyawanya, berkorban bagi kita. Dan sebentar pula kita masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang ada ini. Haleluya Yesus. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan. Ku dijadikan
menyucikan kami ya Tuhan. Darah-Mu yang melepaskan kami dari ikatan-ikatan dosa ya Bapa. Sehingga kami menjadi umat-Mu yang lebih dari pemenang Tuhan. Terima kasih atas firman pada sore hari ini Tuhan. Sebentar kami masuk dalam sakramen perjamuan kudus ya Bapa. Hamba mohonkan Engkau senantiasa perkenanan-Mu atas kami ya Tuhan. Kami belayak Tuhan untuk masuk di dalam yaitu sakramen perjamuan kudus, mengambil roti dan anggur ya Bapa sebagai lambang tubuh dan darah-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah karena Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati oleh firman Tuhan pada sore hari ini bersama-sama katakan amin.